Jepara yang dikenal dengan ukiran menyimpan satu rumah yang tak pernah selesai. Setiap malam Jumat Kliwon, satu karyawan bengkel mebel hilang tanpa jejak. Pintu bawah tanah berembus dingin, cermin menulis nama sendiri, dan pondasi paviliun berbisik pekerjaan jangan berhenti. Ketika renovasi terhenti karena hujan, rumah itu seolah menagih bukan pada kayu, melainkan pada jiwa yang tersesat di antara ambang. Malam turun pelan di Jepara, seperti tirai tebal yang menutup panggung yang terlalu lama menyimpan rahasia. Di halaman rumah kayu bertingkat yang baru saja dipasangi ukir berlapis pernis, lampu taman meredup satu persatu, seolah menahan napas. Di dalam sebuah palu kayu jatuh sendiri dari meja kerja. Dentingnya memantul sampai ke lorong yang mengarah ke ruang bawah tanah. Di sana, ada pintu baru yang belum dicat, tertutup rapat, namun dari sela ambangnya melesap bau basah yang asing, seperti tanah yang diaduk darah segar. Narator menatapmu dari kejauhan yang tak terlihat. Dengarkan baik-baik. Setiap malam Jumat Kliwon, seseorang akan hilang dari bengkel mobil Hadi Santoso. Tidak ada jejak kaki, tidak ada teriakan, tidak ada sisa pakaian. Ada yang bilang mereka kabur, ada yang yakin mereka dipanggil. Hanya rumah ini yang selalu berubah. Hari ini menambah paviliun, besok mengganti atap, lusa menambah tangga yang tidak menuju mana-mana. Renovasi yang tidak pernah selesai. Kandang bubrah, begitu orang menyebutnya. Rumah yang harus rusak agar rejeki tetap deras. Rumah yang dibiarkan tak utuh agar pemiliknya tidak diambil. Malam ini hujan turun. Pekerja pulang lebih awal. Renovasi berhenti. Di ruang makan yang lantainya mengkilap, Hadi Santoso duduk sendirian, memandang peta proyek yang ditandai tinta merah. Di luar, angin mengguncang pepohonan trembesi. Di bawah rumah, dari balik pintu baru yang belum diberi kunci, terdengar bunyi langkah tidak terlihat yang menghitung hingga 3. Lalu diam panjang seperti seseorang yang menunggu namamu dipanggil. Pertanyaannya sederhana, namun tidak pernah berani dijawab siapapun. Kemana para karyawan itu menghilang? Dan apa yang sebenarnya sedang diberi makan oleh rumah ini? Nama pengusaha itu Hadi Santoso. Umurnya 42. Tubuhnya tegap, rambutnya disisir rapi dengan sisa minyak yang harum. Orang kampung menyebutnya juragan ukir. Di sepanjang jalan menuju rumahnya, kau bisa melihat papan nama bengkelnya yang dihias motif lung-lung daun yang digurat sangat halus, khas Jepara. Truk kontainer sering keluar masuk membawa lembaran jati tua, mahoni, dan sono keling. Di gudang, mesin serut bergemuruh siang malam. Kayu dikeringkan, dipotong, disambung dengan pasak, lalu diukir tangan-tangan muda yang cekatan. Dari sinilah kursi semi-duduk untuk hotel di Bali dikirim, meja makan ke Jakarta, lemari ke Singapura, bahkan satu set tempat tidur bersandar di sebuah penthouse yang tak seorang pun di kampung pernah lihat. Hadi selalu berkata bahwa kunci usahanya adalah disiplin dan kerja keras. Tapi orang lama di pasar kayu punya cerita lain. 5 tahun lalu, ia hanyalah pemilik kios kecil di pinggir terminal. Lalu dalam satu musim penghujan, ia pindah ke rumah besar dengan gerbang besi yang dilapis tembaga. Mulai saat itu, rumah itu tidak pernah sama selama lebih dari 2 bulan. Selalu ada tukang yang membongkar, menambah, mempercantik, merombak. Tiang-tiang baru muncul. Lorong lama ditutup. Sebuah kolam hias diganti dengan halaman batu. Balkon ditambah. Anak tangga diperbanyak. Tidak ada satu garis yang dibiarkan sempurna. Di kampung, cerita turun pelan. Kandang bubrah. Syarat yang menuntut rumah jangan pernah selesai. Rejeki mengalir ketika bangunan terus dalam keadaan menjadi. Jika suatu saat paku terakhir dipukul, maka hidup si pemilik akan ikut ditutup. Rumor itu ditertawakan oleh para mandor luar kota yang datang membantu proyek. Tetapi mereka memilih tertawa di luar pagar. Sebab ada hal lain yang tidak pernah berhenti mengusik. Di setiap malam Jumat Kliwon, satu orang selalu tidak datang keesokan harinya. Pagi itu tinggal alat kerjanya tertata rapi. Sepasang sarung tangan bersandar di kaki mesin serut. Sebuah topi anyaman tergantung tanpa pemilik. Jam tangan menyala di meja makan karyawan.
Mereka seolah berjalan di sela dinding yang bergeser dan tidak pernah kembali. Tokoh lain dalam cerita ini bernama Bayu. Usianya hampir 30. Ia pernah bekerja di bengkel ukir ayahnya, lalu bangkrut karena pemasok kayu berhenti mengirim. Ia datang ke rumah Hadi bukan hanya untuk pekerjaan. Saudara sepupunya, Arif, hilang 2 bulan lalu. Arif adalah salah satu karyawan baru yang baru seminggu menerima gaji pertama. Ia berkata kepada Bayu satu sore bahwa rumah itu mengeluarkan bunyi nafas ketika tengah malam lewat. Bayu menertawakannya waktu itu. 2 hari kemudian, Arif lenyap. Ponselnya mati. Sepedanya masih terparkir. Bayu tidak pernah memaafkan dirinya sendiri karena menertawakan rasa takut yang ternyata benar. Ada pula Raras, arsitek muda yang ditunjuk mengawasi renovasi. Raras berbeda dari yang lain. Ia menyimpan buku kecil tentang arsitektur keraton dan rumah tradisional Jawa. Ia suka menghitung proporsi, menakar jarak, menimbang ritme tangga. Raras mengajukan rencana renovasi yang modern, tetapi selaras dengan ukir klasik. Namun setiap kali rencana itu hampir selesai, Hadi meminta perubahan. Tambah 1 koridor di sisi barat. Pindahkan pintu utama, ganti arah tangga. Raras tidak mengerti. Arsitektur yang tak pernah rampung melelahkan logika. Hanya 1 kalimat Hadi yang selalu sama. Rumah jangan pernah berhenti bernafas. Jepara sendiri adalah latar yang tenang dan ganjil. Siang hari, matahari menyinari serbuk kayu yang berterbangan seperti kabut emas. Malam hari, angin dari pantai membawa bunyi genteng beradu. Jalan kampung dipenuhi suara gergaji dari rumah ke rumah. Setiap orang terbiasa dengan tajamnya pahat dan bias cahaya yang jatuh dari lampu neon ke serat kayu. Di tempat seperti itu, garis antara seni, kerja, dan ritual menjadi samar. Papan kayu bisa adalah bahan mebel, bisa adalah nisan. Raras mengamati denah rumah Hadi untuk kesekian kali. Ia menempelkan kertas kalkir, menggambar ulang, menghitung panjang lorong. Ada kejanggalan yang tidak didapatnya dari teori manapun. Lorong timur seharusnya berujung ke halaman, tetapi dengan tambahan dinding baru, lorong itu berakhir pada tembok kosong yang diberi lukisan ukir motif bunga. Tangga belakang seperti menaiki lantai yang tidak ada. Pintu menuju ruang bawah tanah dibuat bersusun dan boros material, seperti sengaja memperbanyak ambang yang harus dilalui. Di halaman utara, terdapat pondasi yang disiapkan untuk bangunan kecil yang Hadi sebut pavilion. Namun letaknya menabrak sumbu simetri rumah, memecah keteraturan. Bayu mulai bekerja sebagai tukang finishing. Ia keras kepala dan tutur, katanya tajam. Tetapi hari-hari itu ia belajar diam. Diam ketika melihat Hadi memandangi plafon, seolah mencari 1 celah untuk ditambah. Diam ketika Raras menghela napas saat Hadi meminta kolom tambahan. Diam ketika mandor lama menunjukkan padanya jam dinding yang berputar lebih cepat di ruang tamu setiap malam Jumat Kliwon. Ia menunggu. Malam itu akan datang lagi. Karyawan lain memiliki caranya masing-masing untuk mengusir pikiran buruk. Ada yang membaca doa sebelum menyalakan mesin. Ada yang menempatkan paku berseberangan di saku celana sebagai penolak bala. Ada yang berjanji tidak menatap kaca cermin di rumah itu setelah Isya. Ada yang memilih pulang sebelum maghrib. Namun uang dari Hadi besar untuk ukuran bengkel kampung. Upah lembur selalu dibayar tunai. Wajah istri dan anak yang bahagia membuat banyak orang menekan rasa takut dan kembali besok. Satu bagian dari rumah Hadi paling sering dibicarakan. Ruang bawah tanah di sisi barat. Dahulu hanyalah gudang. Lalu direnovasi menjadi ruang penyimpanan ukiran antik. Lalu ditambah 1 ruangan tanpa jendela. Lalu ditambah lagi lorong pendek. Semua perubahan dilakukan seperti mengikuti pola yang tidak ada di kertas kerja. Raras pernah mencoba memprotes, tetapi Hadi menatapnya dengan mata yang sulit dibaca. Ia hanya berkata bahwa ia mengikuti hitungan orang tuanya, hitungan yang menjaga rejeki. Raras menutup buku catatannya. Tetapi di dalam hati, ia merasa telah memasuki rumah yang menjadi penanggalan bagi sesuatu yang lebih tua dari pekerjaannya sendiri. Malam menjadi panjang untuk orang yang menunggu hilangnya seseorang. Bayu sering berdiri di teras belakang, memandangi bengkel yang mulai hening saat lampu padam,
satu persatu. Ia merasa ada orang lain yang juga berdiri bersamanya, padahal teras itu kosong. Suara tetesan air dari bak penampung bergema seperti detik jam. Angin menerbangkan bau damar dan cat kayu. Di kejauhan, ombak pantai Kartini memukul batu karang. Tetapi di telinganya terdengar seperti nafas besar yang naik dan turun dari bawah tanah. Pada akhir bulan, hujan turun lebih sering. Renovasi berjalan lambat. Pekerja dipulangkan lebih cepat. Siapapun yang percaya pada kandang bubrah akan merasakan punggung mereka dingin, sebab syarat paling utama telah dilanggar. Rumah yang harus selalu rusak, terhenti untuk pertama kalinya. Malam Jumat. Kliwon ada di depan pintu. Bayu menulis nama Arif kecil-kecil di pinggir meja kerja. Ia berjanji kepada dirinya, kalau malam itu ada yang hilang lagi, ia akan turun ke bawah. Apapun yang terjadi. Hujan sore menjelma gerimis yang halus pada malam. Listrik menyala putus-putus. Lampu halaman berkedip sekali lalu kembali stabil. Pekerja sudah pulang, kecuali Bayu yang tinggal untuk merapikan rotan dan kain amplas. Raras masih di ruang tamu memotret detail list plafon untuk laporan. Hadi menghilang ke ruang kerjanya, pintunya terbuka sedikit, terdengar gemerisik kertas dan gesekan pena. Di gudang samping, Bayu mendengar sesuatu jatuh. Bukan bunyi kayu, bukan bunyi besi. Seperti bunyi balok kosong yang digeser dari dalam. Ia berhenti mengikat tali. Ia memanggil pelan, bertanya apakah ada yang tertinggal. Tidak ada jawaban, hanya bunyi itu lagi. Geser cepat, berhenti, geser pelan, berhenti. Bayu membawa senter dan melangkah. Udara lebih dingin di sisi barat, dekat pintu bawah tanah. Di ruang tamu, Raras melihat jam dinding bergerak tidak wajar. Jarum detik mengayun lebih deras, lalu berhenti, lalu meloncat 2 kali sekaligus. Raras menatap pepantulan dirinya di kaca lemari ukir. Ada garis gelap bergerak di belakangnya, seperti bayangan seseorang yang lewat. Ia menoleh, ruangan kosong, namun wangi tanah basah menguat, bukan wangi hujan, melainkan wangi ruang gelap yang lama tertutup. Bayu berdiri di depan pintu bawah tanah yang baru itu, pintu kayu nangka yang belum dicat berkilat karena lembab. Di bawahnya ada celah kecil yang mengeluarkan angin dingin. Ia tempelkan telinganya. Ada bunyi seperti kain diseret. Ada bunyi seperti napas aneh yang tidak tahu ritmenya. Bayu menelan ludah. Ia sadar kedua telapak tangannya berkeringat, padahal udara dingin. Ia mengetuk pelan. Pintu tidak menjawab. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Ada sesuatu yang menepuk dari baliknya, sekali, 2 kali, seperti menirukan. Raras berjalan menuju lorong barat, merasa dipanggil oleh hal yang tidak nampak. Ia ingin bertanya kepada Hadi, tetapi langkahnya malah membawanya mendekat ke pintu bawah tanah. Di ujung lorong, ia melihat Bayu berdiri di sana. Mereka saling memandang sebentar, lalu menoleh ke pintu. Bunyi ayun napas itu sekarang terdengar jelas, bukan napas satu makhluk. Napas banyak orang yang tidak bersuara. Terdengar ramai namun tertahan. Raras meraih pegangan pintu yang dingin. Bayu mengangguk. Saat itu lampu padam. Dalam kegelapan yang mendadak, pintu itu membuka sendiri. Udara dari bawah menerjang seperti dari mulut gua tua. Senter Bayu menyala, memotong gelap. Mereka melihat tangga kayu turun tajam, menelan cahaya di langkah ketiga. Raras memegang lengan Bayu supaya tidak goyah. Dari bawah sana, sesuatu berbisik dengan nada yang tidak bisa dipahami, namun menyebut satu kata yang membuat rambut mereka berdiri. Pulang. Raras mundur setapak. Bayu menyorot senter ke dinding. Ada cap tangan yang baru. Bukan cat, bukan darah segar, tetapi warna coklat tua yang menyerap dalam serat. Cap itu kecil, seperti tangan seorang anak yang mencoba meraih. Suaranya kembali datang dari bawah. Pulang. Kali ini terdengar sedih. Bayu tanpa sadar menyebut nama Arif. Ruang bawah tanah seperti menjawab dengan bunyi langkah yang mendekat. Di saat itu Hadi muncul di belakang mereka. Wajahnya pucat namun matanya dingin. Ia berkata, tidak ada apa-apa di bawah, hanya gudang sementara. Ia menyuruh mereka menutup pintu dan pulang.
Suaranya tenang, tapi Raras melihat jemarinya gemetar. Bayu hampir membantah, namun sesuatu di bawah sana mendesah panjang seperti hembusan terakhir. Pintu itu tertutup perlahan, walau tidak ada tangan yang mendorong. Malam Jumat Kliwon sudah memanggil, dan rumah telah memperdengarkan napas para nama yang hilang. Akhir bagian ini menutup dengan satu kejutan. Pagi berikutnya, satu orang dari daftar absen tidak datang. Namanya Joko, karyawan baru. Sepeda motornya ada di pelataran, helmnya tergantung. Di meja makan, piringnya masih setengah nasi. Tidak ada jejak lari, tidak ada kabar. Di ruang bawah tanah, kapur yang digunakan untuk menandai ukuran fondasi bergeser sendiri, membentuk garis yang belum pernah ditarik siapapun. Garis itu menunjuk ke pondasi pavilion utara yang belum jadi. Hari itu bengkel berjalan dalam sunyi yang membentur dinding. Hadi bersikap biasa. Ia memeriksa kualitas ukiran, memuji hasil finishing, menghitung pesanan. Ia berkata, Joko pasti pulang kampung mendadak. Namun kalimat itu seperti daun kering yang tidak punya bobot. Mandor lama mengedikan bahu, pekerja yang lain menunduk. Bayu mencari ke gudang belakang, ke pos satpam, ke kamar mandi luar. Tidak ada. Raras menelepon nomor Joko. Nada sambung masuk tetapi tidak diangkat. Lalu ponsel mati. Sore menjelang, hujan kembali menipis menjadi kabut halus. Hadi memutuskan memulangkan pekerja lebih awal. Ia berdiri di depan lorong barat dan memerintahkan pintu bawah tanah dikunci rapat. Kunci disimpan di kantongnya. Bayu memperhatikan baik-baik. Kunci itu kecil, besi tua yang tidak serasi dengan pintu baru. Seolah pintu modern sengaja dipaksa tunduk pada kunci lama yang membawa ingatan lain. Malam itu, Bayu tidak pulang. Ia duduk di teras belakang yang menghadap kebun belimbing. Raras juga tinggal, katanya untuk menyelesaikan gambar revisi yang entah keberapa. Mereka tidak banyak bicara. Di dapur, kompor gas dimatikan tetapi bunyi api kecil seperti masih mendesis, padahal tidak ada api. Jam dinding bergerak lebih cepat dari biasanya, lalu melambat, lalu bergerak lagi. Rumah bernafas melalui celahnya yang terlalu banyak. Sekitar lewat tengah malam, suara datang tanpa permisi, bukan dari bawah tanah saja. Dari balik dinding yang ditambah, dari plafon yang baru, dari tangga yang diperbanyak. Ada bunyi pasir jatuh, ada bunyi kayu retak, ada bunyi lantai mengeluh pelan. Raras menutup buku gambar. Bayu menggenggam senter. Lalu datang yang lain. Bau buluk seperti pakaian basah yang tidak pernah kering. Bau damar terbakar. Bau tanah yang baru digali. Bau darah yang sudah lama tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Udara mendingin sampai gigi mereka bergemeletup. Di ruang tamu, cermin besar yang dihias motif bunga tampak mengembun dari dalam, seolah cermin itu adalah jendela. Di permukaannya muncul noda. Noda itu membentuk huruf-huruf yang diseret dengan ujung jari. Raras menahan napas ketika huruf itu selesai. Arif. Lalu disusul satu nama lagi. Sari, lalu nama lain, Joko. Nama-nama yang pernah hilang muncul dalam urutan yang hanya mereka pahami. Seolah cermin itu menjadi buku absen yang ditulis dari balik kaca. Bayu berbisik menyebut nama sepupunya dengan suara yang pecah. Cermin berkedut. Di dalam cermin, lorong di belakang mereka tampak lebih panjang daripada aslinya. Ada larik orang berjalan pelan, wajahnya kabur seperti ukiran yang baru diamplas. Mereka bergerak tanpa suara, melewati ambang yang bukan ambang. Bayu mendekat, lalu merasakan suhu jatuh begitu cepat hingga ujung jarinya mati rasa. Tiba-tiba dari belakang, sebuah pintu terbuka sendiri dengan bunyi yang menyayat. Bukan pintu bawah tanah. Pintu kamar yang baru direnovasi di lantai 2. Raras dan Bayu menoleh. Dari tangga, langkah tanpa kaki turun satu demi satu. Benda-benda kecil ikut bergerak. Pasak kayu melompat dari meja, menggulir ke lantai, berhenti tepat di bibir lorong barat. Jam dinding berhenti di angka 12 tepat. Di kebun belimbing, daun-daun saling menggosok, mengeluarkan bunyi yang anehnya terdengar seperti orang membisikkan doa dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Lalu sebuah suara terdengar jelas. Suara anak tetapi serak seperti melewati kerongkongan berpasir. Ia mengucapkan kalimat pendek dari koridor utara, arah pondasi pavilion. Pekerjaan jangan berhenti.
Kalimat itu diulang, disambung suara lain. Pekerjaan jangan berhenti. Suara berikutnya lebih tua. Jika berhenti, rumah memanggil. Mereka berbicara bukan dari mulut, tetapi dari dinding yang dibongkar setengah. Raras merasakan pusing seperti berdiri di kapal. Bayu mundur selangkah, lalu 2 langkah. Di halaman, sesuatu menggaruk tanah dengan ritme teratur. Mereka berlari ke jendela. Dalam temaram terlihat garis memanjang di tanah, seolah seseorang menggambar denah baru pada malam itu juga. Garis itu berbelok ke barat, menembus pagar, lalu berhenti tepat di bawah jendela ruang bawah tanah. Hujan tidak cukup kuat untuk menghapusnya. Seakan ada tangan yang lebih berat daripada air yang menulis. Pintu bawah tanah menabuh dirinya sendiri dari dalam 3 kali, lalu diam. Hadi muncul dari lorong dengan wajah yang tidak kau harapkan dari orang yang biasa tenang. Ia memegang kunci di tangan kanan, tetapi tangannya gemetar. Ia berteriak pada sesuatu yang tidak terlihat, menyuruhnya menunggu. Ia memaksa senyum pada Raras dan Bayu, berkata semua ini hanya angin yang mempermainkan rumah baru. Namun di matanya, ada ketakutan yang lama mendarah. Ketakutan yang bukan pada hantu, melainkan pada perjanjian. Malam itu berakhir setelah azan pertama terdengar. Suara burung kembali datang. Bau darah memudar, digantikan aroma kopi dari dapur penjaga. Tapi garis di tanah tetap ada. Nama di cermin tidak hilang. Dan kunci tua di saku Hadi terasa semakin berat. Seperti memikul angka-angka yang tidak bisa lagi ditunda. Pada pagi yang cerah palsu itu, sebuah paket kecil tip. Tanpa alamat pengirim, hanya kalimat untuk Pak Hadi. Di dalamnya ada selendang hitam bau dupa. Terselip selembar kertas tipis bertuliskan petunjuk singkat. Tambah ambang di koridor barat. Pasang 1 tiang tanpa fungsi di pavilion utara. Buka lagi pintu ke bawah sebelum malam kelima. Kertas itu ditutup dengan simbol yang dingin. Simbol yang pernah dilihat Raras di sebuah buku tua tentang praktik yang menuntut rumah tidak pernah selesai. Simbol kandang bubrah. Raras tidak bisa bekerja seperti biasa sejak malam itu. Ia memotret ulang setiap sudut rumah, lalu menandai peta dengan pena merah. Ia menyusun catatan tentang perubahan yang diminta Hadi dari awal. Polanya mulai terlihat, seperti untayan manik yang semula tercecer. Setiap kali ada karyawan baru, rumah akan menerima 1 permintaan tambahan yang tampaknya tidak logis. Tiang tanpa fungsi, lorong yang buntu, jendela yang tidak dibuka, ambang yang didobel. Pintu yang memisah ruangan yang mestinya 1. Dan setiap kali renovasi tidak bisa dilakukan tepat waktu, 1 nama hilang. Rumah menagih. Bayu memilih jalur yang berbeda. Ia kembali ke pasar kayu, menemui seorang penjual yang tua sekali, yang dulu sahabat ayahnya. Lelaki itu bernama Saiman. Saiman seperti serbuk kayu berjalan. Pakaiannya berwarna sama dengan papan yang ditumpuk di belakangnya. Dan suaranya serak oleh asap dapur. Kepadanya, Bayu menyebut nama Hadi. Saiman menghela panjang, lalu bercerita tentang masa ketika Hadi masih menjadi pedagang kecil. Tentang malam saat ia melihat Hadi berjalan ke arah makam tua di belakang kampung, ditemani seseorang yang tak pernah menunjukkan wajah. Seseorang yang mengajarkan hitungan yang tidak ada di sekolah. Hitungan yang memakai rumah sebagai kitab dan renovasi sebagai zikir. Menurut Saiman, kandang bubrah adalah cara lama untuk memelihara nasib. Rumah dibuat tidak pernah utuh, sebab keutuhan dianggap penutup jalan rezeki. Namun agar jalan itu tidak dimakan lubang, ia harus dijaga dengan tumbal yang tidak pernah diakui. Tumbal tidak selalu darah, katanya. Tumbal bisa juga jiwa yang tersesat dalam ambang. Jiwa yang tidak sempurna sampai di rumahnya sendiri. Mereka yang hilang bukan mati di tanah, tetapi hilang ke dalam jarak antara 2 kusen. Suara mereka bisa kau dengar jika malam cukup dingin. Bayu mendengarkan hingga punggungnya dingin. Ia bertanya tentang cara memutus. Saiman menjawab bahwa memutus berarti menyempurnakan. Menuntaskan semua yang sengaja dibiarkan cacat. Menjadikan rumah utuh dengan 1 langkah terakhir. Namun langkah terakhir bagi rumah selalu sebanding dengan nasib pemilik. Jika rumah ditutup, sesuatu yang bernafas melalui celahnya akan mencari jalan lain. Ia akan memakan yang terdekat. Saiman menatap Bayu dalam-dalam,
seolah bertanya apakah ia siap menukar satu hidup dengan hidup yang lain. Di rumah Hadi, Raras membuka kotak buku tua yang ia beli bertahun lalu di toko penghabisan koleksi. Di dalamnya ada catatan arsitektur rumah tradisional. Pada satu halaman yang menguning, ada paragraf tentang larangan membuat lorong buntu tanpa fungsi di sisi barat rumah, sebab sisi itu dianggap jalur keluar masuk hal yang tidak tampak. Di catatan pinggir siapapun yang dahulu membacanya, tertulis kalimat ini. Jika sebuah rumah sengaja dibiarkan dalam keadaan tidak selesai, ia menjadi tempat perjanjian. Dan perjanjian selalu punya tenggat. Raras menghadap Hadi dengan sopan. Ia menunjukkan peta dan semua catatannya. Ia berkata bahwa pola ini berbahaya. Ia menanyakan apakah Hadi tahu tentang kandang bubrah. Hadi diam sangat lama. Lalu ia bercerita tanpa karakter berlebihan, seolah sedang membaca berita buruk yang tak bisa diubah. 5 tahun lalu, usaha Hadi terancam tutup. Hutang menumpuk, pelanggan kabur, 2 mesin rusak. Ia menemui seorang sesepuh yang tidak lagi diundang dalam hajatan, seseorang yang disebut aneh oleh separuh kampung dan disegani oleh separuh lainnya. Orang itu menawarkan jalan, bangun rumah yang tidak pernah selesai. Jangan biarkan garis lurus tanpa putus, tambah ambang, tambah kusen, tambah lorong. Setiap minggu ada perubahan. Rumah akan menyerap sial yang datang. Rejeki akan mengalir ke celah-celahnya. Namun jangan berhenti. Jika berhenti, rumah akan meminta kembali apa yang telah diberi. Rumah akan menagih lewat korban yang disesatkan di ambang. Hadi mengangguk pada dirinya sendiri saat bercerita. Katanya, ia berhasil terlepas dari bangkrut setelah mengikuti syarat. Pesanan datang bertubi. Ia memperkerjakan banyak orang. Ia membeli kayu tua dari rumah-rumah yang dirobohkan di kota lain, sebab katanya kayu tua menyimpan nafas yang kuat untuk menahan sial. Sejak itu ia menambahkan tiang yang tidak perlu, ambang yang 2 lapis, tangga yang lebih dari 1. Tapi ia tidak pernah tahu bagaimana harus menjawab ketika orang hilang. Ia menyuap hatinya dengan kalimat bahwa mereka kabur membawa uang muka. Ia tahu itu dusta. Ia mengatakan semua itu dengan wajah orang yang bangga sekaligus malu pada alasan yang sama. Bayu kembali ke rumah ketika malam hampir turun. Ia menyampaikan kepada Raras apa yang dikatakan Saiman. Menyempurnakan rumah adalah cara memutus. Menyempurnakan berarti memaku paku terakhir pada titik yang selama ini dihindari. Tetapi siapa yang akan ditukar? Raras memandang denah. Ia menemukan satu titik yang menjadi pusat semua perubahan. Pondasi pavilion utara yang menabrak sumbu rumah. Di situ garis-garis perubahan bertemu. Di situ juga garis tanah malam sebelumnya berhenti. Di situ mungkin ada mulut yang menelan. Hadi mendengar rencana mereka dan menolak. Ia berkata itu gila. Ia tidak bisa mengambil risiko. Ia mencoba mempercepat renovasi saja. Ia memanggil pekerja tambahan. Ia menambah uang lembur. Ia percaya bila sketsanya terus bergerak, malam Jumat Kliwon bisa dilewati tanpa korban. Namun hujan seperti disuruh menjaga batas. Setiap siang mendung. Setiap sore turun air. Tukang basah. Plester tidak kering. Kayu mengembang. Renovasi tidak berjalan. Rumah bertahan dalam keadaan separuh. Dan malam berikutnya semakin dekat. Menjelang malam itu Bayu bermimpi. Ia berada di bawah tanah, berdiri di lorong sempit yang dindingnya kayu berusia tua. Dari dinding itu keluar tangan-tangan kecil yang memegang pahat, memahat udara yang kaku. Suara Arif memanggil dari tengah kegelapan, lirih. Ia tidak meminta tolong. Ia hanya meminta pulang. Namun untuk pulang, katanya, seseorang harus menutup rumah agar ambang berhenti membuka. Seseorang harus berani memakukan paku, terakhir di tempat yang paling dilarang. Lalu mimpi pecah oleh bunyi palu jauh yang memukul 3 kali. Bayu terbangun dengan dada perih seperti habis menahan tangis. Keesokan harinya, Raras menemukan satu hal lain. Di bawah papan lantai pavilion utara, yang belum selesai dipasang, ada lembar kain hitam yang diselipkan bersama koin dan bunga kering. Di atas kain itu ada tulisan kecil yang merinci tanggal dan nama. Tanggal-tanggal malam Jumat Kliwon.
Di sampingnya, awalnya kosong, lalu mulai diisi satu persatu sebuah tanda yang mirip kuku dicokot. Raras mengambil kain itu dengan tangan gemetar dan membawanya ke Bayu. Mereka tidak memberitahu Hadi. Mereka takut kunci rahasia itu akan dibuang, padahal mungkin itu satu-satunya petunjuk arah. Malam mendekat, hujan berhenti lebih cepat, angin berganti tenang. Ada kesenyapan yang justru memperjelas bunyi-bunyi kecil. Bayu dan Raras bersepakat tanpa kata. Malam ini mereka akan mencoba. Mereka membawa paku besar yang biasanya dipakai untuk balok utama. Mereka menyiapkan palu. Mereka memilih satu papan utama di atas pondasi pavilion utara. Di sanalah paku akan diayun. Di sanalah, jika benar, rumah akan menjerit. Malam itu turun tanpa tepi. Bintang tertutup awan, bulan tidak tampak. Di halaman, lampu taman tidak berkedip, seolah menunggu sesuatu. Hadi berjalan mondar-mandir di ruang tamu, menggenggam kunci tua seperti Rosario. Raras dan Bayu duduk di lantai dekat pintu ke halaman utara. Palu diselipkan bawah bokong, paku besar disembunyikan di lipatan jaket. Mereka menatap jam yang bergerak gelisah. Ketika jarum mendekati angka 12, rumah menghela napas bersama. Lalu diam sesaat yang sangat panjang. Dari ruang bawah tanah datang bunyi seperti ratusan pahat dipukulkan ke kayu lunak. Namun tidak ada kayu lunak di sana. Bunyi itu mengalir ke tangga, menyebar ke plafon, turun ke lantai. Dinding bergetar tipis. Udara menurun suhunya. Raras menahan rasa mual yang datang tiba-tiba. Bayu menatap keluar. Di pondasi pavilion, kabut menumpuk hanya di sana, seperti selimut. Di tengah kabut, sesuatu berkedut tidak jelas wujudnya. Seperti kain yang basah direntang. Ketika angin berhenti, kain itu menempel pada sesuatu yang tidak tampak. Bentuknya mirip kepala tanpa wajah. Cermin di ruang tamu berkabut dari dalam. Nama-nama kembali muncul. Sekarang lebih cepat. Arif, Sari, Joko. Lalu ada nama yang tidak mereka kenal. Nama yang mungkin milik orang-orang yang hilang sebelum mereka datang. Setelah puluhan nama, cermin memantulkan satu kata terakhir yang tidak memiliki huruf yang mereka tahu. Kata itu seperti bekas kuku pada logam. Setelah itu, cermin retak halus namun tidak pecah. Dari retakan halusnya, keluar bau tanah makam yang baru dibuka. Raras berdiri, memberi isyarat pada Bayu. Mereka membuka pintu menuju halaman utara dengan pelan. Suara dari bawah tanah menyusul. Kali ini bukan pahat, melainkan langkah banyak orang berjalan tanpa badan. Lantai berderit mengikuti, ambang-ambang berdesis. Ketika mereka menginjak tanah lembab di pavilion, kabut menyingkap sedikit. Di bawahnya ada lingkaran kecil tanah lebih gelap, seperti bekas sesuatu yang ditaruh lama lalu dipindah. Bayu berlutut, memposisikan paku di papan pertama yang harus ditutup. Raras memegang palu. Tangannya gemetar, tetapi matanya mantap. Hadi berteriak dari belakang, melarang. Ia berkata bahwa satu pukul akan menutup jalan rezekinya. Ia berkata, banyak keluarga bergantung padanya. Ia berkata, semua ini akan lewat jika mereka bertahan. Namun rumah menjawab lebih cepat. Dari semua ambang yang pernah ditambah, terdengar gumaman menyatu. Pekerjaan jangan berhenti. Pekerjaan jangan berhenti. Ketika kalimat itu diucapkan untuk kesekian, ia berubah menjadi rintih. Jangan. Di situ terdengar duka. Bayu mengingat mimpi. Paku pertama harus menembus rasa takut. Ia mengambil palu dari tangan Raras. Ia mengangkatnya tinggi. Ia melihat ke arah rumah. Di jendela lantai 2 ada barisan wajah. Wajah tanpa mata. Wajah yang kulitnya seperti serat kayu yang baru dipahat. Mereka memandang, bukan untuk melarang, tetapi seolah memohon. Bayu menghela napas, lalu memukul. Palu menghantam kepala paku. Bunyi yang keluar bukan bunyi logam pada kayu. Bunyi itu lebih dalam, seperti palu memukul ruang. Tanah bergetar, kabut tersibak setengah. Dari bawah papan, teriakan panjang meledak tanpa suara di udara. Mirip suara yang direndam air. Rumah memekik melalui semua paku yang pernah ditanam di tubuhnya.
Hadi rubuh berlutut, menutup telinga. Kunci tua jatuh dari tangannya, berputar di lantai, berhenti tepat menghadap pintu bawah tanah. Bayu memukul lagi, lebih kuat. Paku masuk lebih dalam. Udara terbelah. Dari bawah tanah muncul angin berputar yang membawa debu halus. Debu itu mengumpul di atas mereka, lalu mengambil bentuk sesuatu yang tinggi. Seperti patung penjaga gerbang yang belum selesai dipahat. Tangan kanannya memanjang, bukan sebagai tangan, tetapi sebagai rangka ambang. Tubuhnya memiliki lubang-lubang seperti kusen yang belum dipasang daun pintu. Matanya kosong, tapi bukan kosong. Kosong itu diisi wajah-wajah yang lewat seperti ikan di air gelap. Makhluk kandang bubrah menampakkan wujudnya bukan sebagai hantu, tetapi sebagai rumah yang lapar. Raras berdiri di samping Bayu, mengangkat palu cadangan. Ia memukul paku kedua yang menunggu di papan berikut. Setiap pukulan seperti menutup satu celah yang selama ini menjadi jalan bagi makhluk itu bernafas. Setiap kali celah tertutup, makhluk itu menciut, kehilangan satu bagian tubuh yang berupa ambang. Namun ia juga makin beringas. Dinding rumah retak halus, plafon berderit, kaca jendela bergetar. Dari dalam rumah, terdengar Hadi memanggil nama yang tidak mereka kenal. Mungkin nama orang yang pertama kali mengajarinya hitungan ini. Mungkin nama yang menuntut janji ditepati. Makhluk itu melangkah tanpa langkah mendekati mereka. Udara di sekitarnya membuat napas sakit. Raras meneriakkan doa pendek, bukan yang ia hafal dari masa kecil, tetapi doa arsitek yang percaya pada keteraturan. Ia menyebut simpul, ia menyebut garis, ia menyebut angka. Palu turun. Paku ketiga masuk. Tanah berguncang. Pagar besi bergetar seperti senar. Kabut remuk menjadi butiran kecil, lalu lenyap seperti ditarik ke bawah papan. Makhluk itu berhenti di tepi lingkaran gelap. Ia menunduk. Dari dadanya melambai sesuatu yang mirip kain hitam. Kain yang sama dengan yang ditemukan Raras di bawah papan. Kain itu bergerak seperti tangan yang hendak menarik seseorang. Bayu memejam sekejap, lalu memukul lagi. Paku keempat menembus papan, menutup simpul yang menjadi muara ambang. Saat itu, dari ruang bawah tanah, pintu menganga sendiri tanpa disentuh siapapun. Suara menggelegar keluar, bukan marah, tetapi seperti ribuan orang menghembuskan napas lega bersamaan. Makhluk itu runtuh dari bagian yang diisi ambang. Bagian kepalanya pecah menjadi kabut yang mendesis. Dari retaknya keluar bentuk yang lebih kecil. Bayi dari udara. Anak kecil dengan kulit kayu. Wajahnya menatap Bayu, dan di mata yang gelap itu, Bayu melihat Arif. Bukan tubuh Arif, tetapi cara Arif menatap ketika meminjam pahat ayahnya pertama kali. Anak itu membuka mulut, mengucapkan kata pulang. Kata itu keluar jernih, seperti embun jatuh ke tanah. Satu paku terakhir menunggu. Raras mengangguk. Bayu mengangkat palu dengan tenaga terakhir. Hadi berlari ke halaman, meraih lengan Bayu, memohon jangan dilakukan. Ia berkata, ia akan jatuh miskin. Ia berkata, anak-anaknya akan lapar. Ia berkata, para pekerja akan kehilangan pekerjaan. Bayu memandang Hadi, bukan dengan marah, tetapi dengan iba yang tidak ia sangka akan muncul. Ia berkata bahwa pekerjaan bukanlah menjadikan orang hilang. Ia menurunkan palu, seolah menurunkan keputusan. Lalu ia pukul paku terakhir, dengan semua rasa bersalah yang telah lama ia bawa. Bunyi yang keluar membuat malam berhenti sejenak, seperti jam lupa cara berjalan. Ruang di pondasi bergeser, seperti mulut yang selama ini terbuka, kini ditutup rapat oleh lidahnya sendiri. Makhluk kandang bubrah mengeluarkan bunyi kering, lalu runtuh menjadi serbuk dingin yang ditiup angin. Di saat itu juga, dari semua cermin, pintu, ambang, jendela keluar bayang tipis yang kembali ke tanah. Nama-nama di cermin memudar satu persatu, seperti dilap tangan tua. Hening jatuh, hening yang bukan damai, hening yang menunggu jawaban dari sesuatu yang tidak lagi punya bentuk. Ketika paku terakhir masuk, rumah seketika menjadi utuh dalam cara yang selama ini dihindari. Nafas yang dulu keluar masuk melalui celah tidak menemukan jalan. Hadi terduduk di tanah, memegang kepala, tubuhnya bergetar. Kunci tua tergeletak di sampingnya, dingin. Bayu dan Raras menatap pondasi yang kini rata. Tidak ada kabut, tidak ada suara,
Hanya angin tipis dari pantai yang membawa wangi garam yang jauh. Lalu datang balasan yang mereka takutkan. Dari ruang bawah tanah muncul bunyi langkah yang bukan langkah. Bukan lagi gumaman ambang. Ini suara berat, lambat, seperti seseorang yang bangun dari tidur yang terlalu lama. Pintu bawah tanah terbuka tanpa kemauan tangan. Tangga terlihat jelas. Gelap di bawah tidak lagi hidup. Gelap itu padat. Seseorang naik. Bayu mengangkat palu, tetapi palu hanyalah besi di tangannya sekarang. Raras merengkuh kain hitam yang ia temukan dan menggenggamnya sampai jari memutih. Orang yang naik tidak menunjukkan wajah. Ia memakai baju lurik tua yang lembab, lengan panjangnya menutupi jari. Langkahnya tenang. Ketika sampai di ambang, ia menoleh ke seluruh ruangan, seolah memeriksa apakah garis-garis rumah sudah benar. Hadi memanggilnya dengan sebutan guru, suara patah. Orang itu menatap Hadi, tersenyum tipis, lalu melihat ke arah pondasi utara yang sudah tertutup. Ia mengangguk seolah menerima jawaban pertanyaan yang tidak terdengar. Orang itu berbicara pelan, namun setiap kata terasa seperti dimasukkan ke telinga dengan tangan dingin. Perjanjian selesai tidak dengan kehilangan, melainkan dengan penutupan. Kau telah menutup pintu yang kubuka, Hadi. Harga dari setiap pintu adalah jalan keluar bagi sesuatu. Jika pintu ditutup, maka jalan keluar diganti oleh tuan rumah. Rumah yang utuh harus menyempurnakan pemilik. Kalimat terakhirnya berhenti di udara, menggantung seperti pedang tak terlihat. Hadi berdiri, matanya bimbang antara lari dan memeluk. Ia menoleh ke Bayu dan Raras, wajahnya penuh ketakutan yang paling jujur. Ia bertanya apakah ada cara lain. Orang itu menggeleng pelan. Ia menunjuk ke atap, ke pilar, ke lantai, ke semua ambang yang kini menutup. Kau memberi makan rumah dari celahnya, katanya. Sekarang celah itu ditutup, dan rumah lapar pada yang paling dekat, pada namamu sendiri. Ini bukan hukuman. Ini keseimbangan. Bayu melangkah maju. Ia berdiri di depan Hadi, tubuhnya tegang, suaranya tetap. Ia berkata bahwa orang hilang harus pulang. Ia berkata bahwa kemewahan yang menukar orang dengan celah tidak pantas hidup. Ia mengangkat palu, tetapi orang lurik itu mengangkat jari. Palu menjadi berat, lalu ringan, lalu jatuh tanpa suara. Orang itu berjalan melewati mereka, menuju pondasi, menyentuhkan telapak tangannya ke papan yang ditutup paku terakhir. Papan itu hangat sejenak, lalu dingin lagi. Ia berbalik, matanya menembus Hadi. Hadi menutup mata. Ia mengucap nama anaknya, istrinya, karyawannya, satu persatu. Ia menangis tanpa suara. Lalu ia membuka mata, dan di matanya ada keputusan yang tidak semua orang sanggup buat. Ia melangkah ke pondasi, berlutut, lalu menempelkan dahi ke papan. Ia memohon agar semua yang hilang menemukan jalan pulang. Ia memohon agar rumah melepaskan apa yang telah ditahannya. Ia memohon agar keseimbangan tidak menelan orang lain. Orang lurik itu memindahkan tatapannya pada Bayu dan Raras. Ia mengangguk, seolah menyatakan bahwa permohonan telah didengar. Di saat itu, dari bawah papan mereka mendengar sesuatu bergerak. Bukan makhluk, bukan angin. Seperti suara pasir yang dituangkan kembali ke wadah. Seperti langkah kecil-kecil menuju pintu yang setengah terbuka. Udara bergetar halus. Di ruang tamu, cermin jernih lagi. Di lorong, bayang yang tadinya menempel pada dinding merosot seperti cat meleleh. Dari ambang bawah tanah, satu demi satu bunyi helaan napas pendek terdengar. Napas orang yang bangun dari mimpi yang terlampau panjang. Orang lurik itu melangkah mundur, menyatu dengan gelap yang kini tidak lagi padat. Hadi menatap Bayu. Isi tatapan itu sederhana. Terima kasih, dan maaf yang terlalu terlambat. Bayu mengangguk. Dalam detik yang sama, lampu halaman kembali berkedip, suara malam kembali seperti biasa, dan ombak pantai terdengar lagi. Namun mereka tahu ada satu langkah lagi yang akan terjadi, bukan dari bawah tanah, melainkan dari takdir yang telah digambar huruf per huruf, sejak paku pertama ditekan. Hadi berdiri. Ia meletakkan kunci tua di atas papan pondasi, tepat di tengah. Ia berkata kepada rumahnya bahwa ia ingin anak-anak pulang. Ia berkata kepada orang-orang yang masih hidup bahwa pekerjaan berhenti sampai kabar baik datang. Ia memandang Raras dan Bayu,
memohon mereka menjaga keluarga jika sesuatu menimpanya. Lalu ia berjalan menuju pintu bawah tanah yang masih terbuka. Ia menuruni tangga tanpa terburu-buru, seolah menuju ruang kerja. Pada anak tangga keempat ia berhenti, menoleh dan tersenyum. Senyum itu bukan pasrah. Senyum itu seperti orang yang akhirnya mengerti kalimat yang lama ia hafal tanpa paham. Gelap menelan Hadi, pintu menutup, rumah tidak bernafas lagi. Pagi datang seperti tidak terjadi apa-apa. Langit jernih. Burung gereja hinggap di pagar. Di bengkel, mesin serut tidak dinyalakan. Pekerja berkumpul, wajahnya tegang, mulutnya berbisik. Raras berdiri di ambang pintu, memegang mop, memandang halaman utara yang kini tampak biasa. Bayu duduk di tangga depan, menatap telapak tangannya yang masih bergetar sisa malam. Di atas papan pondasi, kunci tua tergeletak. Di sampingnya sehelai kain hitam terbuka, kosong dari tanda. Menjelang siang, kabar pertama datang. Seorang yang hilang 2 tahun lalu tiba-tiba kembali ke rumahnya di kampung tetangga. Rambutnya lebih pendek, matanya kosong beberapa jam, lalu kembali mengenali ibunya. Ia tidak tahu di mana selama ini. Ia hanya ingat berdiri di lorong yang tidak berujung. Sore hari, kabar kedua. Seorang perempuan yang hilang 3 bulan lalu pulang menaiki truk sayur, turun dengan langkah goyah lalu pingsan di halaman rumahnya. Malamnya, seorang kakek yang hilang di masa lebih lama lagi berjalan pelan di jalan utama, menanyakan arah ke rumah yang sudah tidak ada. Kabar itu berantai seperti paku yang ditarik kembali satu persatu. Di rumah Hadi, Raras dan Bayu menunggu. Mereka tidak menceritakan detail malam itu kepada siapapun. Mereka berkata renovasi dihentikan. Mereka berkata Hadi sedang pergi. Mereka menutup pintu bawah tanah dengan papan sementara dan menguncinya dari luar. Bukan dengan kunci tua, tetapi dengan palang kayu sederhana. Mereka tidak ingin ada pintu yang memanggil. Sore turun perlahan, Bayu pulang untuk pertama kali setelah beberapa malam menginap. Ia melewati pasar kayu, melihat Saiman duduk sambil menatap jauh. Saiman mengangguk kecil seolah tahu cerita yang tidak diceritakan. Bayu melambaikan tangan. Di kepalanya suara Arif muncul. Kali ini tidak dari cermin, tetapi dari kenangan yang sehat. Ia tersenyum kecil. Raras menulis laporan terakhir. Ia menuliskan kalimat yang tidak biasa untuk laporan arsitektur. Rumah ini selesai dengan cara yang tidak diajarkan. Ia menutup map, menatap langit, lalu menahan napas karena merasakan sesuatu yang halus. Bukan teror, bukan ancaman, hanya sepi yang jernih. Namun di balik sepi ada nada lain yang tidak bisa ia abaikan. Nada yang mengingatkan bahwa rumah pernah menjadi tempat perjanjian. Dan perjanjian, meski diputus, menyisakan bekas pada kayu seperti guratan yang tidak bisa diamplas tuntas. Malam menetes masuk. Di ruang tamu, cermin tidak berkabut lagi. Namun jika kau berdiri di sana cukup lama, tepat pada detik ketika jam hendak mencapai angka 12, pada gelap yang paling halus, kau akan melihat sesuatu sangat kecil di sudut bawah cermin. Bukan nama, bukan retak, hanya garis tipis yang mirip ambang. Garis itu tidak bergerak. Ia diam seperti orang yang menahan napas agar tidak ketahuan masih hidup. Bayu kembali ke rumah Hadi keesokan pagi untuk memeriksa keadaan. Pintu bawah tanah masih tertutup. Kunci tua tidak ada di papan pondasi. Ia mencarinya, tidak menemukan. Raras datang terlambat, mengatakan bahwa pagi tadi seseorang menaruh amplop di pagar. Di dalamnya ada satu kertas putih kosong. Tetapi ketika kertas itu dilayangkan ke cahaya, muncul bayangan garis yang membentuk denah. Denah itu sederhana, memetakan sebuah rumah kecil yang benar-benar utuh. Tidak ada lorong buntu, tidak ada ambang dobel, tidak ada pintu yang tidak perlu. Di sudut bawah denah ada tanda tangan yang sangat dikenal. Nama Hadi. Berita tentang kepulangan orang-orang hilang menyebar. Sebagian kampung lega, sebagian bingung, ada yang memuji, ada yang ketakutan. Bengkel tetap tutup selama beberapa hari. Raras menemui keluarga Hadi, menyampaikan hal-hal praktis. Keluarga menangis, kemudian tenang. Tidak ada yang berkata tentang ruang bawah tanah. Tidak ada yang bertanya tentang paku yang besar.
Tidak ada yang menyebut kandang bubrah. Mereka menganggap Hadi pergi dan belum kembali. Itu lebih mudah diucapkan. Seminggu kemudian, rumah itu dijual diam-diam. Pembeli adalah orang luar kota yang mau memindahkan sebagian material kayu untuk proyek lain. Raras memastikan bahwa pondasi pavilion utara tidak lagi diusik. Ia meminta agar papan di sana tidak dibongkar. Pembeli heran tetapi menurut. Bayu mengawasi sampai truk terakhir pergi. Pagar ditutup. Halaman menjadi kosong, menyisakan bekas roda dan bayang pohon belimbing. Pada malam terakhir sebelum rumah benar-benar ditinggalkan, angin pantai berhenti sejenak. Langit pekat dan bersih. Bayu berdiri di luar pagar, memandang rumah yang kini tampak biasa. Ia berkata pelan bahwa rumah adalah tubuh yang menyimpan doa dan kebohongan pemiliknya. Ketika tubuh itu utuh, doa dan kebohongan tidak punya tempat bersembunyi. Ia berjalan pulang dengan langkah lambat. Di jalan, ia melewati rumah-rumah yang jendelanya menyala hangat. Dalam hatinya, ia berjanji tidak akan lagi menertawakan rasa takut orang lain. Twist berbisik di ujung cerita ini. Di pasar kayu, kios tua Saiman tertutup separuh. Di dalamnya, di dinding paling belakang, tergantung denah kecil yang baru. Denah rumah kayu sederhana. Di sudut bawahnya ada coretan yang mirip simbol. Simbol itu sama dengan cap di kertas yang pernah diterima Hadi dulu. Ketika angin mengangkat tirai kios, denah bergoyang. Garis-garisnya seperti hidup, sangat halus, seolah ada tangan yang ingin menambah satu ambang lagi. Hanya satu, sangat kecil, hampir tidak terlihat. Kau menatapnya terlalu lama, dan pada saat itu, dari balik kayu yang ditumpuk, terdengar napas pendek. Napas seseorang yang baru belajar bernafas di rumah yang belum tentu miliknya. Bertahun kemudian, sebuah kafe kecil berdiri tidak jauh dari tempat bekas rumah Hadi. Kafe itu sederhana, menggunakan kembali papan jati tua yang diselamatkan dari proyek-proyek lama. Seorang pemuda bernama Damar mengelolanya. Ia bukan penduduk asli, datang dari kota lain untuk membuka usaha kecil yang memadukan kopi dan pameran ukir. Ia menyukai sejarah material. Ia bilang kayu tua menyimpan cerita, dan ia ingin orang mendengarnya sambil memegang cangkir hangat. Suatu sore, Damar menemukan beberapa papan yang berbeda dari yang lain. Seratnya gelap, beratnya tidak lumrah, permukaannya mengeluarkan wangi yang aneh ketika diamplas. Ia memutuskan menggunakannya untuk membuat ambang pintu belakang kafe sebagai penghormatan kecil pada tradisi ukir. Tukang yang membantunya bertanya apakah perlu menambah kusen 2 lapis. Damar tertawa, mengatakan bahwa di kafe modern tidak ada yang seperti itu. Ia memilih satu ambang saja, dirapikan, dipernis tipis. Kafe buka dengan antusias, malam pertama ramai. Musik akustik pelan, pengunjung mengobrol tentang ukiran di dinding, tentang meja kayu berumur puluhan tahun. Damar sibuk tersenyum. Pada pukul 9 lewat, listrik kedip kecil, lalu stabil. Tidak ada yang peduli. Pada pukul 10, seorang pengunjung berkata bahwa ia melihat bayangan seseorang berdiri lama di ambang pintu belakang. Damar memeriksa. Tidak ada siapa-siapa. Ia menertawakannya, menyalahkan game lampu. Menjelang tutup, Damar duduk di bar, memandangi ambang pintu belakang yang mengkilap dengan kalem. Di permukaan yang tadi siang masih sempurna, tampak gores tipis seperti garis yang ingin menambah diri. Damar mengerutkan dahi, lalu meraba. Tidak ada tonjolan, mungkin cahaya. Ia mematikan sebagian lampu, menyisakan lampu bar. Ambang itu memantulkan bayang wajahnya. Di belakangnya, wajah lain muncul sepersekian detik, lalu hilang. Damar memutar badan cepat. Kosong. Ia memutuskan menutup. Di papan pengumuman, ia menuliskan jam buka untuk minggu depan. Tiba-tiba penanya macet. Ketika ia goyang-goyangkan, tinta menetes membentuk satu kata. Pulang. Damar menghela napas, menertawakan kebetulan. Ia menyeka tinta, mengunci pintu depan, lalu memeriksa pintu belakang. Pintu itu menutup rapat. Ia memegang ambangnya. Mengucapkan selamat tinggal seperti orang yang berbicara pada benda yang baru ia sukai. Ambang itu dingin, lebih dingin dari logika.
Di luar, angin pantai naik tipis, membawa suara jauh yang memantul dari rumah-rumah yang telah berubah menjadi toko, kafe, dan gudang. Di kejauhan, sebuah kios tua menutup setengah, tirainya berkibar. Dari dalamnya, jika kau berdiri cukup lama, terdengar napas yang tidak panjang dan tidak pendek. Napas yang tidak ingin menakuti, hanya ingin ada. Di dinding kios itu, denah kecil bergoyang lagi. Garis tipis di sudut bawah menjadi sedikit lebih tebal malam ini. Keesokan harinya, kafe dibuka seperti biasa. Pengunjung datang, duduk, tertawa. Damar menerima kiriman papan tambahan. Di antara papan itu ada selembar kain hitam tipis, tanpa tulisan. Ia mengangkatnya sambil tersenyum. Kain itu meneteskan bau dupa yang sangat samar, hampir tidak ada. Damar menyimpannya di laci bar, tanpa alasan jelas. Ketika malam tiba, ia lupa menutup laci. Kain itu bergeser sendiri dalam gelap, seperti ingin mengingatkan sesuatu yang hampir diingat. Cerita berputar seperti kayu yang dibubut pada mesin, memunculkan pola yang tidak pernah benar-benar berhenti. Pada suatu malam Jumat Kliwon, listrik di kafe padam hanya sedetik. Ketika menyala lagi, ambang pintu belakang seperti bertambah satu lapisan yang tidak terlihat siang hari. Sangat tipis, tidak mengganggu, nyaris tidak berarti. Tetapi di dunia ini, celah yang paling tipis pun bisa menjadi jalan. Kau yang membaca ini hendaknya pulang sebelum malam menjadi terlalu akrab dengan namamu. Jika suatu hari kau berdiri di sebuah rumah yang terlalu sering berubah, ingatlah bahwa setiap pintu tidak hanya menghubungkan dua ruang, tetapi juga dua nasib. Dan jika ambang di depanmu terasa dingin meski siang menyala, jangan sandarkan punggungmu terlalu lama. Sebab di sana masih ada seseorang yang menunggu satu paku terakhir. Ia sabar, ia tidak memburu, ia hanya menunggu. Dan rumah, bahkan yang paling kecil, tidak pernah lupa cara bernafas.